Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum bi taqwallah. Usikum bi taqwallah. Wa khussukum ala ta'atih. Wastaftih billadzi huwa khair. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam mendirikan salat Jumat, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada hari ini
menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang mampu dan mau menggerakkan langkah jasad fisik kita untuk bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini akan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentunya orang-orang yang istiqomah hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dalam majlis Jumat kali ini adalah kumpulan orang-orang yang istiqomah sampai akhir kehidupan kita, sampai kematian itu menjemput kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya selaku khatib pada kesempatan hari ini untuk mengingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin sekalian, mari kita terus tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, karena inilah yang akan menjadi modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita sama-sama merayakan ibadah Idul Adha, di mana di dalam ibadah tersebut kita sama-sama belajar dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dan tentunya ini adalah kisah yang sangat inspiratif, yang sangat menggugah, yang sejatinya bisa kita tiru, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari seorang Nabiullah Ibrahim sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Ada 4 hal yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah beliau menjadi pemimpin yang menomorsatukan visi langit dan keamanan spiritual keluarganya. Visi yang dibangun oleh beliau adalah visi langit, sehingga beliau berhasil melawan segala rasionalitas dalam pikirannya dengan kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan hadirin sekalian, meninggalkan seorang istri dan anaknya di lembah yang tandus. Itu butuh kekuatan keyakinan yang luar biasa. Kalau orang gak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah bisa melakukan hal tersebut. Namun ketika kekuatan keyakinannya sangat kuat kepada Allah, maka sesuatu yang rasionalitas bisa dilawan dengan keyakinan kepada Allah. Beliau meminta pertolongan Allah, beliau meminta penjagaan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau meminta kepada Allah agar keluarganya diselamatkan dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah visi langit, visi atas keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, ketika kita dalam memimpin keluarga dengan visi langit ini, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi dalam keluarga-keluarga kita, dalam rumah tangga kita, hadirin sekalian. Yang kedua adalah beliau memberikan pelajaran tentang pola asuh, membangun pola asuh yang penuh dengan adab, kelembutan dialog, dan wajah yang selalu bercahaya, yang berseri. Bayangkan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima tamu, beliau berhasil memberikan layanan yang terbaik. Beliau berhasil membangun komunikasi yang baik, dan apa yang beliau lakukan itu terlihat dengan jelas oleh anak dan istrinya. Maka apa yang terjadi hadirin sekalian, ketika kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhasil mendidik keluarganya dengan kekuatan iman, maka melahirkan anak yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beliau mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika mimpi itu disampaikan kepada anaknya dengan penuh dialog yang luar biasa, beliau tidak menyatakan instruksi pada saat itu. Beliau tidak melaksanakan ini perintah Allah, kamu wajib melakukan ini. Tidak. Tetapi beliau lebih mengedepankan dialog yang luar biasa, dengan panggilan yang istimewa, ya bunayya, wahai anakku. Dengan panggilan yang penuh penghormatan, kasih sayang kepada anaknya yang luar biasa. Maka wajar ketika anaknya menjawab dengan jawaban yang sangat indah, luar biasa. Jawaban yang indah luar biasa. Wahai ayahanda, jikalau itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Maka engkau akan melihatku sebagai pribadi yang penuh dengan kesabaran. Bayangkan hadirin sekalian, iman selalu berdekatan dengan sabar. Karena orang yang menyatakan dirinya beriman tidak akan pernah lepas dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesabaran menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, realitas hidup kita pun, kita banyak menghadapi permasalahan, problematika dalam hidup ini. Maka kuatkan kesabaran dalam diri kita. Insya Allah kesabaran inilah setengah dari sifat orang beriman, itu adalah sabar. Maka
ketika kita menjadi pribadi yang sabar, maka insya Allah Allah pun akan memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Berikutnya pelajaran yang ketiga adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan keteladanan yang nyata dalam kesiapan beramal secara tulus. Bayangkan ketika kemudian kita juga belajar dari sejarah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Ismail membangun pondasi Ka'bah, beliau luar biasa. Beliau membangun dengan keteladanan, beliau membangun dengan contoh, dengan kebaikan yang beliau tanamkan, sehingga sifat-sifat beliau inilah pun melekat dalam diri anaknya. Bagaimana dengan kita hari ini hadirin sekalian, dalam mendidik anak-anak kita? Kita sering menyuruh anaknya, "Hei anak, sholat ke masjid berjamaah," namun orang tuanya masih lalai. Baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, namun ternyata orang tuanya baca Al-Quran saja belum lancar. Ini adalah sesuatu yang kontradiktif. Oleh karenanya hadirin sekalian, mari kita manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat adalah senantiasa kita menjaga kesehatan mental keluarga dengan benteng zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, maka insyaallah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kalian kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ketenangan hati, ketenangan jiwa itu adalah bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.